kenal lah. Allah yang di dalam itu yang dikenal. Mau mengenal manusia, ya kenal juga lah manusia yang di dalam manusia itu. Ini kalau tidak dikupas secara hakiki begini, nah, kabur. Artinya kita belajar dulu dalam kebingungan ya. Tidak dapat hikmahnya. Itu kalau sudah kita begini modelnya, nah kalian paham, kalian bisa ngomong, bisa menunjukkan orang, bisa berkembang nih. Kalau menu khusus ya, anda kan jeling ke kocek ada 05, betul. Ini cuma begitu itulah apa? Bangunan yang sudah diadakan itu anu lah, dikaji lah. Banaitu min bani Adam wa fi qalbi fuadan, wa fi fuadan luban, wa fi luban soropan, wa fi soropan sirri, wa fi sirri ana. Nah, jadi aku bangun pada anak Adam itu satu maligai. Apa itu? Ini sabda Nabi di dalam hadits qudsi. Sudah aku bangun satu mahligai di dalam dada anak Adam. Di dalam dada anak Adam itu ada kalbi, hati. Di dalam hati anak Adam itu ada fuad. Di dalam hati anak Adam itu fuad, lubab. Ada lubab juga, ada sorok, ada lubab. Ketahuilah di mana makna-maknanya itu, semua itu mempunyai makna, artinya mempunyai makna untuk dipakai. Coba, kan? Jasad kita nih yang di dalam sir itu, rahasiaku. Jadi rahasia yang di dalam sir itulah selalu menasehati jasad nih, diri kita nih, selalu dinasehati, selalu diberitahu. Ini bukannya sebulan sekali, seminggu sekali, setiap hari. Jadi setiap hari sudah. Tapi manusia tidak mau memperdulikan. Biasa kan? Biasa manusia dalam keadaan susah. Diam dalam keadaan susah. Dalam keadaan susah dia itu tenang ya, dia dalam keadaan susah itu tenang ya, seperti ikhlas menerima kesusahan ini. Nah, tiba-tiba muncul di dalam tuh berkata begini. Biasa enggak gitu kita ngalami gitu? Saya rasa pernah manusia itu mengalami. Karena manusia itu tidak berusaha untuk mengetahui, udah kaburlah. Yang mau didengar tuh suara-suara yang di luar diri, ya kan? Suara diri ini banyak, berupa hasutan, berupa tipuan, berupa yang benar, yang tidak benar, bisa saja itu yang di luar.
Cobalah belajar mendengar yang di dalam tuh. Belajar mendengar yang di dalam tuh. Ini tidak ketipu. Jadilah di dalam diri itu sudah apa? Sudah diadakan Tuhan. Itu tadi hadis qudsi itu, banaitu min bani adama wa fi qalbi fuadan wa fi fuadan luban wa fi luban soropan wa fi soropan sirri wa fi sirri ana. Itu ana di situ bisa dimanakan Tuhan, bisa juga dimanakan rahasia Tuhan. Berarti ada kan di dalam, aku bangun satu mahlika di dalam diri anak Adam. Diri anak Adam itu siapa lagi kalau bukan kita ini? Berarti di diri kita sudah diadakan hati, dibangun hati. Di dalam hati ada fuad, di dalam fuad ada lubab, di dalam lubab itu ada sorop, di dalam sorop itu ada sir, di dalam sir itu aku, rahasiaku. Jadi yang di dalam sir itulah selalu menasehati kita ini setiap hari. Coba aja, biasa ya, kita mau ngambil barang orang. Kita mau ngambil barang orang nih, ngomong di dalam sir itu, jangan, tak boleh, kan? Jangan, dia bilang. Jangan, dia hanya bicara jangan. Cobalah kita lawan, ambil ya. Apa akan terjadi? Karena kita membangkang tuh apa? Mulai gelisah, ketakutan ini, takut tahu orang lah, takut gini itu. Kenapa? Karena menabrak itu larangan tadi. Baca enggak? Kalau kita mau ngambil barang orang kan, kita mau mengambil barang orang. Kadang-kadang bicara di dalam, jangan. Dia bilang, enggak boleh, dia bilang. Tapi kita lawan, ambil ya barang. Jadi akibatnya tadi ya mulai timbul kegelisahan, takut diketahui orang lah, takut ditangkap polisi lah, takut masuk penjara lah. Karena itu tadi nabrak larangan tadi. Kalau ini, jadi kalian semua ini nanti kalau sudah tahu masalah ini dan yakin kita dapat mengikhlas dari situ semua, insya Allah banyak petunjuk, akhirnya nyaman. Benar cakap Allah ya. Nanti akhirnya kita bisa berdialog. Itu gak sampai ada timbul buku-buku kan, dialog Abdul Qadir Jailani dengan Allah. Kan ada kitab itu, dialog ini. Nah, cobalah waqala Musa takliman. Telah berkata-kata Allah dan Musa. Berarti Allah berkata-kata dengan manusia nah. Coba manusia, Musa itu manusia ke kera? Manusia. Berarti Allah itu berkata-kata dengan manusia. Nah, di mana dia berkata-kata? Kan? Itu udah dikasih tahu tadi, wa fi qalbi fuadan luban, wa fi luban soropan, wa fi soropan siri, wa fi siriana. Di dalam rahasia itulah dia berkata-kata. Di rahasia itu dia berkata-kata. Ini hadis qudsi, ya, hadis qudsi. Jadi kita tuh mau tahu, perlu kita ketahui ke dalam itu, jangan main di luar aja. Kalau kenal yang di luarnya gampang, yang di luarnya udah gampang, tapi mengenal yang di dalam tuh perlu. Yang dianggap remeh, enggak, yang di dalam itulah selalu menasihati jasad nih. Boleh dikatakan setiap hari, hampir setiap hari.
Nah, kan manusia tahu kalau mendengar hadis qudsi ini, nah, berarti manusia itu tahu aku bangun satu mahligai di dalam diri anak Adam. Di situ aja kita udah nangkap lah ya, di dalam diri kita nih gitu. Apa dia dibangun di situ? Di situ dibangunnya hati. Ya, wafi kalbi. Ada hati, dia bilang. Berarti ada hati, berarti diadakannya hati. Wafi kalbi puadan, dia bilang. Di dalam hati itu ada puan yang selalu menerima kebenaran agama. Apalagi di dalam puan itu ada lubab. Ada lubab lagi. Apa itu lubab? Lubab itulah yang menguatkan kebenaran si puan itu tadi. Mengikut lubab. Jadi wabilu kalbi puadan luban, wabiluban soropan. Jadi di dalam luban itu ada sorop. Ya kalau kata kita ini sorop ura-ura saraf lah gitu. Coba kalau saraf-saraf tak berfungsi macam mana lah? Saraf tuh, kalau saraf mati gitu orang. Kan? Berarti kan tidak ada hubungan. Arti ibarat darah itu tidak jalan. Terus kan lagi wapi soropan siri ya, jadi di dalam sorop itu ada sir lagi, sir. Udah itu apalagi dibangunnya lagi ya. Dibangunnya lagi di dalam sir itu rahasianya. Di dalam sir itulah tempat mengenal, tempat ma'rifat, tempat tauhid. Di dalam sir itu. Nah, jadi bangunan-bangunan ini sudah ada semua di dalam diri manusia. Mainlah ke dalam, jangan main keluar saja. Coba main ke dalam pula. Bagaimana kita mau bicara kalau enggak rajin main ke dalam? Kalau kita rajin main ke dalam, nanti apa akhir kita bilang? Allah sayang Allah nih, sayang kau Allah dengan aku. Benar-benar sayang kau Allah dengan aku. Jadi kita tuh apa yang dibicarakannya tuh kepada jasadnya, kepada tubuhnya, ya si tubuh tuh harus bersyukurlah, berterima kasih, ikhlaslah menerimanya. Coba kita mau ngambil barang orang, kata yang di dalam syair itu jangan, ya ikhlaslah kita menerima larangan itu, ikhlas, tidak usah kita lakukan ikhlas ini. Selamat kita dari kejahatan. Ya, jadi itulah, jadi hal-hal kecil ini jangan dianggap remeh. Jangan tahu ada saja, tapi kita tidak merasakan. Jangan tahu ada saja, tapi tidak merasakan adanya. Nah, coba kita mau mengambil barang orang, kita tahu itu tak boleh, berdosa Anda. Tapi kita tidak mengetahui
adanya larangan itu. Coba kita tahu adanya larangan itu. Oh, ada larangan yang dari dalam syirik itu. Nggak mungkin bah kita mau menabrak. Kita belajar agama jangan sampai merusak agama. Belajar agama boleh, merusak agama jangan. Nah, ini kita belajar. Kita apa? Kita meluaskan, artinya mengembangkan sunnah Rasul. Itu kan sabda Rasulullah di dalam hadis qudsi. Bana itu min bani Adam wa fi qalbi fuadan wa fi fuadan luban wa fi luban soropan wa fi soropan sirri wa fi sirri ana. Nah itu kita kembangkan kepada umat, dikasih tahu. Kita menyebut Allah, ceramah menyebut Allah. Nah, tapi kalau tak merasa ada Allah, bagaimana? Allah, kita nyebut Allah ya, rasakan umat tuh, rasakan Allah itu padanya. Bagaimana cara yang dikatakan Allah itu tidak ada rasa? Udah dikatakan Allah itu tidak ada rasa, masih mau tahu macam mana rasanya? Cumalah kita sudah tahu tidak ada rasa, tapi masih mau tahu, masih mau mengetahui macam mana rasanya. Ini pikiran macam mana? Ini namanya pikiran simsalabit. Udah tahu Allah tak ada rasa, sudahlah, ikhlaslah menerimanya kita. Jangan lagi mau tahu macam mana rasanya. Sudah laisa, tidak ada seumpamanya. Masih lagi mau umpamakan. Jadi bagaimana artinya apa? Keputusan keyakinan kita itu, keputusan keyakinan kita. Kalau kita sudah tahu Allah itu laisa, keputusan keyakinan kita ada, tak perlu mau umpamakan Allah. Allah tidak ada bandingan. Nah, udah keyakinan kita tak perlu mau membanding-bandingkan Allah. Nak dibandingkan apa Allah? Nak diumpamakan Allah. Maka sebaiknya apa? Jadi kenal Allah. Semua orang tahu. Semua manusia tahu. Ya. Allah Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha ini, kan? Tetapi sedikit yang mau mengenal Allah. Hanya tahu Allah Maha Kuasa, tapi mengapa tak mau mengenal Allah? Dipikirlah. Jangan Maha Kuasa. Jadi kuasa Allah itu tidak pakai pistol. Tidak pakai senapang. Pakai cangkul pun tak ada. Tak pakai cangkul, pakai arit kali. Pakai arit kali Pak Undang. Pakai arit pun tak ada. Kalau masih ada sangkut dengan sesuatu, berarti bukan maha. Allah Maha Kuasa. Macam mana Pak Ana? Wah, macam mana Pak Aman? Pak Aman pun ngomong lah Allah Maha Kuasa. Kalau jalan bawa meriam terus. Kalau udah maha tu udah, tidak ada lagi dicampur dengan sesuatu lah. Tidak ada dicampur atau dibanding-bandingkan dengan sesuatu, diumpamakan dengan sesuatu. Jadi kalau kita udah Allah tu Maha Kuasa, ya udahlah, ikhlas kita menerimanya.
Maha Kuasa. Memang inilah kuasa Allah. Ikhlas dalam diri. Yang dikatakan ikhlas itu macam mana? Tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan lagi. Itu ikhlas. Jadi dikata, itu yang dikatakan apa? Itu sudah plong teraja lah, itulah. Tidak ada keraguan lagi. Udah mulai belum nih cadam nih? Belum? Hah? Oh ini. Nah. Cuma lah, kan? Dalam hadis kursi tadi, itu apa kata Rasulullah? Banaitu min bani Adama, kan? Aku bangun satu mahligai di dalam diri anak Adam. Jadi anak Adam itu ya diri kita ini, diri anak Adam juga, bukan diri anak batu. Bukan diri teh botol. Nah, sudah aku bangun di dalam diri anak Adam satu mahligai. Nah, apa itu? Di dalam diri anak Adam nih ada kolbi, dia bilang ada hati. Nah, di dalam hati itu aku bangun juga, dia bilang kolbi puan. Di dalam puan itu ada lagi aku bangun lubab. Di dalam lubab itu ada lagi bangunan aku sorop. Di dalam sorop itu ada lagi bangunan. Aku bangun juga situ, aku bangun. Aku adakan di situ. Apa dia? Sir. Di dalam sir itu aku bangun juga, aku adakan di situ. Apa? Wapisiri ana, ada di dalam sir itu rahasiaku, rahasia diriku. Jadi rahasia diri Tuhan itulah yang berkuasa pada yang selalu menasehati jasad ini, memberitahu, nah, ini tak boleh. Kita membaca, umpamanya kita membaca hadis, membaca Quran, ya, baca artinya, bicara yang di dalam sir itu. Ini Tuhan memberitahu bahwa begini tidak boleh, begini tidak boleh. Kalau sudah yang di situ memberitahu, benarlah, ikhlaslah, terimalah. Bukan kita nak mendengar bicara itu seperti Pak Undang ngajar begini. Pak Undang ngomong, bicara, kalian mendengar. Jadi sekarang masuklah ke dalam. Jadi carilah di dalam yang dikatakan kalbi, fuad, lubab, sorof itu. Masuklah ke dalam, tidak bisa keluar. Itu gak, maka di dalam tidak kelihatan. Maka kita masuk ke dalam. Itu dikatakan gaib. Yang dikatakan gaib, raib itu tak kelihatan. Maka masuklah kita ke dalam. Yang sudah dikatakan ini. Hablum minallah. Berhubunganlah kepada apa? Berhubungan dengan Allah yang di dalam tuh. Yang wafi siri ana, berhubunganlah dengan yang di dalam sir itu. Hubunganlah ke situ. Dengarlah perkataan dia itu. Terimalah dengan ikhlas. Ibaratnya tuh apa tuh, ibarat itu tuh sentral lah, enggak?
Kita biasa mendengar suara di luar saja. Nah, suara di luar kan, tapi suara di dalam pun ada juga, bukan di luar saja. Ada suara di dalam tuh, ada enggak suara di dalam tuh biasa? Ada. Kalau suara di luar nih banyak. Itu suara motor. Kenapa? Karena kenal suara, tahu itu motor. Nah, kan? Karena kenal suara siapa? Karena kenal suara Pak Wakman, itu Wakman. Karena kenal suara Siapin, itu Wapin. Jadi kita perlu mengenal suara. Jadi jangan dianggap remeh. Coba kalau kita tidak mengenal suara, macam mana? Nggak tahu, enggak. Orang datang, notok pintu, tok 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 tok, ulang, enggak kan? Notok pintu. Karena tak mengenal suara, maka tak tahu itu tamu datang. Ini dengar tok tok tok, sangka apa? Karena tak kenal suara. Oh, kambing bergaru, dia bilang. Begitu juga di luar ada suara, di dalam diri kita ini, di dalam batiniah kita ini ada juga suara. Jadi dengar juga suara, siapa yang bicara nih, siapa yang berkata nih. Nah, itulah suara rahasia. Mau ngambil barang orang, jangan, tak boleh, dia bilang, jangan. Cobalah, kalau kita masih bandel, kita ambil juga, akhirnya apa? Timbul takut, ketahuan lah, takut dikatakan orang pencuri lah, inilah. Jadi kata yang di dalam sir itu, aku sudah kasih tahu. Dia bilang, enggak ya? Salah siapa? Sudah kasih tahu, masih kau buat. Salah kau lah. Cobalah, ada jambu lobak berjalan, enggak kau pun dekat-dekat kau cubit pipinya, marah enggak dia? Di dalam udah memberitahu, yang di dalam share itu udah mengasih tahu, jangan kau colet pipi perempuan tuh, tapi masih kau colet. Nah ini jadi kita tuh jangan kita mengabaikan hal-hal yang kecil, tapi bisa membawa dosa besar. Jadi kita harus paham inilah. Jadi udah terang-terangan, aku bangun satu mahligai di dalam diri anak Adam. Apalagi berarti di dalam diri anak Adam itu banyak, ada kalbi, ada hati, ada fuad, ada lubab, ada sorob, ada sir, ada rahasia. Kalau mau kenal itu, kita jangan main di luar, main di dalam. Dari luar aja, nengok ke dalam tidak bisa. Itu maka dikatakan yang raib itu tidak bisa. Yang raib atau yang gaib itu tidak bisa. Tidak bisa, yang raib itu tak bisa diketahui. Macam apa kolbi itu, macam apa fuad itu, lubab, sorob, sir itu, macam apa yang di dalam sir itu, mana tahu. Tapi kalau kita sering main di dalam, akhirnya tahu semua. Kalau Imam Ghazali bilang, ya, mau cari kebenaran itu ada di dalam relung hati yang paling dalam. Itu. Kalau kita tidak payah kan, ada di dalam sir itu.
berusahalah sampai yang di dalam sir ini tajalli. Jadi yang di dalam sir nih, ini bukan ilmu ulama, bukan ilmu kiai, bukan ilmu ustadz, bukan, ini ilmu wali. Jadi para wali itu sudah main di dalam sir terus tuh. Bicara pun, karena bicara dengan makhluk banyak bohongnya, sudahlah bagus bicara dengannya dengan rahasia tuh, sedap. Sambil tidur pun bisa cerita deh gini nih, soal ini soal itu, enak lah. Tiap tidur tuh sama-sama dia terus. Jadi di situ kalau malam ini kita dinyanyikannya Ina Bobo, atau tidur malam ini kita dinyanyikannya Potong Bebek Gangsa, mungkin besok nanti dinyanyikannya Ina Bobo pula, cerita Ina Bobo. Nah, mungkin besok malam lagi lain. Nyanyian apa? Enjot-enjot ciput. Nah, inilah. Jadi akhirnya kita tuh tidak sunyi. Artinya kita tuh dengan Allah tuh selalu berhubungan secara, kalau kita main di batinnya, main di dalam sir lah. Nanti kalau dibilang main batinnya, sakanya ilmu kebatinan. Ini bukan ilmu kebatinan. Bukan, ini ilmu sir. Jadi betul-betul kita, kalau pandai main di dalam sir, ya kita berarti kita tuh berhubungan dengan Allah terus lah. Karena wa pisiri ana, di dalam sir itu rahasiaku. Mau enggak main dengan Allah? Ini ndak ada lain. Mau main dengan apa? Mau main dengan apa? Konde dua lah, yang bercukir lah, yang apa? Berkucir. Malulah. Masa udah dibangunkan kita ndak tahu. Lebih lagi tajam lagi Tuhan. Apa kata Tuhan? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tuhan lebih hebat lagi. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Diri aku ada di dalam diri kamu. Masuklah ke dalam, berhubunganlah. Tidak mau. Masuk ke dalam, berhubunganlah. Aku bukan orang lain, aku bukan tetangga kamu, aku ini diri kamu juga. Mengapa kau tidak mau kenal aku? Mengapa kau tidak mau omong-omong dengan aku? Cuman kan ini kan buka surah Al-Arab berapa tuh? Apa di situ dikatakan? Nah, aku keluarkan apa? Aku keluarkan roh-roh, dia bilang. Ya. Jasad, aku keluarkan roh-roh jasad apa? Anak Adam, anak cucu Adam, dia bilang. Aku keluarkan. Ya. Nah, kalau di Al-Arab itu dari sulbi-sulbinya, artinya Allah keluarkan roh-roh yang dari sulbi-sulbi anak, dari sulbi-sulbi anak cucu Adam itu. Dan apa? Allah menyatakan, alastu birabbikum, kata Tuhan. Allah menyatakan dirinya kepada seluruh arwah-arwah atau roh siapa? Roh anak cucu Adam yang dikeluarkannya dari sulbi mereka, yang dikeluarkannya yang asalnya itu dari sulbi ibu bapaknya. Sulbi itulah
sulbi wa taraib. Sulbi itu jadi air yang keluar dari itu, air yang keluar dari sulbi laki-laki itu yang dinamakan, yang itulah air yang keluar dari sulbi itulah. Wa taraib itu air yang keluar dari rusuk-rusuk perempuan ini. Sulbi wa taraib, bertemulah air sulbi dengan air taraib itu bernamalah nutfah. Ya, bernamalah nutfah. Kalau kita ini secara liran nokta namanya. Biasa juga orang-orang tasawuf mengatakan nurkullah, dia bilang. Apa tadi? Itu belum. Itu waktu belum menapas tuh belum. Coba. Waktu belum menapas, bisa nak dikatakan manusia tuh. Belum ada bernapas. Bergerak bentar lah. Belum ada napas. Bisa nak dikatakan manusia tuh. Nah itu belum. Belum bisa disebut. Dia tuh apa? Manusia hidup. Bernapas dia tidak ada itu. Coba lihat bayi-bayi waktu dalam perut tuh. Ada bernapas dia? Tidak ada. Setelah lahir, baru dia ada pernapasan bergerak. Nah, itu dikatakan tikullah. Itu dinamakan tikullah. Jadi apa yang dikatakan nurkullah, apa yang dikatakan tikullah itu? Setelah itu, karena apa dikatakan tikullah? Karena ada pertemuan ada pertemuan nota itu tadi, ada yang dikatakan nota itu sudah ada pertemuan, barulah dia bernama. Ya, kata nurkullah itu apa ya? Dia bilang sama, kau dengan aku tuh sama. Ibaratnya sama, kau dengan aku tuh sama-sama mani, ini kan, tahu nggak, sama-sama air gitu nih. Sama. Setelah bergerak ada pernapasan, apa dia bilang? Nah hiduplah kau sekarang. Nah itu dikatakan tikullah, hidup sudah ada napas, sudah apa tikullah. Sekarang jadi apa dia bilang? Kata nurkullah ini apa dia bilang? Kau sekarang sudah hidup. Kau ingat, janganlah kau lupa, dia bilang. Jangan kau lupa. Jangan kau lupa dengan aku tidak akan lupa dengan kau selama-lama. Jangan kau lupa dengan aku. Kau apa? Jangan, peganglah terus, dia bilang. Kau akan merasakan nikmatnya. Gampang enggak? Kalau udah ngilu aja rasanya enggak ya? Rasanya ngilu, rasanya tuh udah nak nyaman tuh, enggak ya? Nyaman rasanya udah ngilu. Enggak ya? Nah, ngilu udah, terpancar tuh. Nikmat dah dia keluar tuh. Nikmat. Nah, jangan kau lupa nanti. Jangan kau lupa. Jangan kau lupa. Tatkala kau sudah jadi kau sekarang sudah jadi, dia bilang. Tapi kau jangan lupa. Jangan lupa. Aku tidak akan lupa selama-lamanya. Apabila kau tidak lupa dengan nikmat, dia bilang, Nah, apa kau tidak lupa dengan nikmat itu? Sudah aku sediakan kursi untuk kau duduk di singgasanaku. Nah, kalau tidak lupa, carilah di mana yang tidak lalai itu tempatnya. Tempat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tempat asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, carilah di mana tempatnya itu tak lalai. Itu bunyinya itu terus. Walau kita punya mulut tak bisa terbuka bicara, itu tetap bicara terus itu tetap ngomong terus.
Itu tetap tidak ada lain bunyinya syahadat terus. Bukan jauh, tidak jauh. 5 jari ya, dari jaraknya 5 jari ya, bukan jauh. Tidak jauh, jaraknya 5 jari saja. Jaraknya 5 jari saja, disitulah tempatnya. Kalau bengkel tuh tidak ada lain, bunyinya apa, kelempang, kelempong, kelempang, itu bunyi bengkel, orang mangkung besi, itu aja. Kalau di bengkel tuh bunyinya itu saja. Kalau di sajadah bunyinya tidak ada lain. Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Itu bunyi di sajadah. Ah. Ini harus perlu dipahami dulu. Itulah tatkala mulai itu. Kalau nyawa tuh mulai berkumpul, dia ini mau apa? Mau berkumpul dia. Dia mau hilang. Dia sebelum hilang tuh berkumpul dulu. Berkumpul. Nah, jadi yang nyawa itu kan, nyawa itu kan ada hidup, ada nyawa enggak? Ada nyawa itu hidup. Ngumpul di situ. Jadi yang hidup di telinga ini tertarik, ngumpul, semua ngumpul. Nah, udah ngumpul semua baru dia hilang. Ya kalau kata orang kampung, kata orang Pontianak, artinya apa, tercabut, lenyap. Kalau kita ini, kalau hakiki enggak, dia hilang. Kalau udah dia hilang, ya hilang semualah. Baru proses dia mengumpulkan saja, coba lihat. Mata lihat tapi tak tahu siapa yang datang. Ada kan? Aku ni mat, aku datang ni mat, aku ni paundang mat, tak ada, nyawut pun tak ada, noleh pun tak ada. Karena tadi nyawa tadi sudah berkumpul semua. Siapa datang pun melihat, kenal pun tak ada. Bukan dia tak kenal tiap hari, kenal pun tak. Nah ini mengumpul semua, ini mau hilang nih. Ini proses mau hilang. Tadi janji tadi apa? Ingat, dia bilang. Apa dia bilang? Aku tidak akan lupa. Yang kau tinggalkan, jangan kau lupakan nikmatku itu. Dia bilang. Karena tidak tahu tarikh ini, sejarah ini, mulailah beretikat-etikat. Habis main jod-jod ciput sama orang rumah pun pakai etikat-etikat. Pakai etikat. Mana keluar begitu kan iman mati. Itu etikat. Coba nih sejarahnya diketahui, bukan etikat lagi, udah sebenarnya udah. Jadi kita tuh udahlah, jangan mikirin itu udahlah, kita tahu nikmatnya. Kan? Coba. Bisa enggak mandang telinga? Bisa enggak mandang telinga dengan lubang telinga tuh? Kau tuh. Bisa enggak? Tak bisa. Kalau diusahakan bisa enggak? Coba kalian, bisa enggak mandang telinga dengan lubangnya? Bisa enggak? Enggak bisa, karena tak diusahakan. Coba diusahakan, bisa enggak? Ambil kaca. Bisa enggak? Nengok pantat pun bisa, kalau diusahakan. Iya, enggak?
Kalau diusahakan dengan kaca nampak, kelihatan, pantat pun kelihatan, belakang pun kelihatan, tengkuk kelihatan, telinga kelihatan, lubangnya pun kelihatan. Kalau diusahakan, ya begini juga lah masalah apa? Masalah batinia itu kalau kita masalah yang di dalam itu kalau kita usahakan bisa, kalau diusahakan bisa. Mustahil tidak bisa. Karena apa? Semua sudah ada. Watilkal amsalul nadribuhal linnas. Nah, sudah aku buatkan permisalan-permisalan untuk manusia. Ambillah permisalan-permisalan itu, ambil untuk manusia. Watilkal amsalul nadribuhal linnas. Sudah aku buatkan permisalan-permisalan untuk diri manusia. Dia Nabi, coba Nabi Muhammad, umur 7 tahun sampai 25, itu sudah membawa agama enggak? Umur 7 tahun sampai 25, membawa agama enggak dia itu? Membawa agama. Bahkan banyak orang pintar-pintar, banyak orang yang punya pengetahuan. Nah, mengapa mau mengikut omongan orang umur 7 tahun sampai 25? Karena apa? Karena yang umur 7 tahun sampai 25 itu perkataannya adalah hidayah. Jadi pengetahuan orang yang pengetahuan itu adalah didapat dari omongan orang yang berhidayah. Cobalah pikirlah, umur 7 tahun sampai 25 udah membawa agama. Ini yang ikut percaya mendengar ni bukan umur 7 tahun 25 lagi dah. Udah bongkok dah ngikut percaya. Nah, terus sampai berapa? 25, 40. Umur berapa dia akan jadi rasul? Nah, jadi 25, 40 kan masih membawa agama. Nah, dia akan jadi rasul. Ada syahadat pula. Nah, Muhammad Rasulullah. Nah, kemudian 40, 52 masih membawa agama, tapi ada solat. Kan 52 tahun Isra Mi'raj dah. 52 tahun Isra Mi'raj, bawa agama juga, ada solatnya, ada syahadatnya. Nah, sekarang dari 52 terus sampai 63 wafat. Nah, sekarang apa yang mau kita ambil? Yang mana mau kita ambil? Nah, ambillah dari mana? Dari yang pertama tuh 75 sampai 25. Nah, terus ambillah. Pilihlah antara itu, pilihlah yang mana mau kita ambil. Ini tarikh. Ini cerita, kita cuma menceritakan tarikh masalah orang yang orang ini, perkataan orang yang dapat dari hidayah, yang perkataan hidayah. Jadi perkataan hidayah dengan perkataan ilmu itu lain. Kalau perkataan ilmu itu banyak dibumbu dengan kata-kata makanan, wah tambah inilah, tambah ini supaya nyaman. Nah, itu bahasa ilmu banyak ditambah bumbu. Mana bumbunya itu kata-kata. Nah,
Karena asik asik dengan bumbu itu sampai udah pergi ke kampung pun tempat Pak Tani kan, bicara pun karena suka dengan bumbu. Masa ngomong dengan petani-petani, dengan apalah tukang kebun, tukang ngarit rumput, pakai bahasa-bahasa apa? Bahasa-bahasa sarjana, nah. Oh, ini pada fenomenanya mana wali wajaput tahu bahasa fenomena. Pada prinsipnya, wah, udahlah pada kehidupannya lah. Pada pokoknya ya mungkin mereka yang mengerti. Mana segala wali wajaput, ya, Wak Daud apa, mana ngerti bahasa-bahasa sarjana. Ada. Jadi itu namanya. Jadi pandailah nempatkan. Banyak bahasa sarjana. Ngomong sedikit-sedikit keluar bahasa sarjana, sedikit-sedikit keluar bahasa sarjana. Sekali ngomong dengan tukang kebun, tukang rumput, tukang miara kambing, pakai bahasa sarjana, mana mereka ngerti. Kalau mereka bisa bahasa sarjana, mungkin mereka tak jadi tukang kambing, tukang ngarit rumput. Nah, jadi kita harus tempatkanlah bahasa-bahasa itu pada, lihat bagaimana keadaan orang itu. Nah inilah. Nah, kalau bahasa itu bahasa ilmu, kan? Kalau bahasa ini apa namanya tadi? Nabi itu dapat hidayah. Kalau bahasa hidayah itu tidak banyak bermakna, singkat-singkat ya, tapi bermakna. Cobalah. Contoh kata Nabi apa? Kalbu mu'min baitullah. Nah, itu kalbu mu'min baitullah. Nah, hati orang mukmin itu rumah Allah. Ada yang menafsirkannya juga hati orang mukmin itu istana Allah. Itu Nabi bilang kalbu mukmin baitullah, hati orang mukmin rumah Allah. Dengarlah perkataan orang di istana itu. Dengarlah perkataan orang di dalam rumah itu. Apalagi kata Nabi, banyak Nabi memberi apa bahasa-bahasa hidayah. Apa dia bilang? Kan, nah, tadi kalbu mukmin baitullah. Nah, coba daripada ribut-ribut, dengar ini dengar itu, udahlah lebih baik diam itu emas. Nah, coba Nabi bilang diam itu emas. Kalau ribut terus, macam mana dia mau dapat emas? Ribut terus. Nah, Nabi kan sabda Nabi diam itu emas. Bukan diam itu emas kliwon, naga, emas bejo, emas kulon won. Bukan, Nabi bilang diam itu emas. Nah, tentu kita berpikir diam yang bagaimana yang dikatakan emas itu. Nanti kalau salah diam, bukan emas, perak, tembaga.
Dilihat kuning, sangka emas, sekali dikorek tembaga terus rupanya dalamnya. Udah, ada sejam kita ngomong nih. Hah? Udah ada sejam kita ngomong nih. Hah? Hah? Kau diam-diam. Bilang ya terus itu. Jadi kalau hablum minallah itu ada hubungan lah. Kenal lah. Ya, hubunganlah kepada Allah yang ada di dalam diri itu, hubungilah pada rahasia Allah yang ada di diri. Masuklah di dalam tuh mau berhubungan tuh ke dalam, enggak usah keluar. Kalau mau pergi pasar tuh jangan belok ke lain, enggak sampai ke pasar. Ini mana? Enggak? Mau ke rumah siapin belok ke kanan, bukan ke Sungai Selamat, Kota Baru sana sampainya. Enggak sampai. Mau cari, coba lihatlah, enggak? Kalau mau dapat mutiara itu macam mana? Mau dapat mutiara itu, masuklah ke air, masuk di dalam air itu dapat mutiara. Ini terbalik, ke atas gunung, naik ke gunung, mana dapat mutiara? Ada air pun, air apa? Air kelapa. Dibuka kelapa, enggak ada mutiara. Yang ada sabut, tempurung, isi. Nah, isi itu aja, minyak, santan. Ini perlu kita ketahui, kan? Orang saja betul-betul dia untuk mengetahui kelapa itu betul-betul serius, betul dapat dia mengetahui kelapa yang sebenar-benarnya. Akhirnya apa? Dapat santan, dapat minyak, dapat apa lagi? Dapat tai minyak. Apa tai minyak tak ada yang dinamakan tai minyak. Nah, jadi kalau menyelidiki kelapa itu udahlah. Nah, dapat kulit, dapat sabut, dapat apa? Dapat tempurung, dapat isi, dapat santan, dapat minyak. Kalau sudah dapat minyak, jangan lagi kalau diselidiki lagi dapat tai minyak. Nah, cukup dulu istirahat 10 menit ya. Kita istirahat dulu. Karena air belum keluar, udahlah ngerokok ya dulu. Merokoklah dulu. Pak Undang pun pengen merokok ya. Ini orang rumah nih. 2 malam Jumat nih dikerjakannya kita nih.
mata di lupa mengeluarkan air. Oh ini udah masuk nih Pak? Masuk sekarang masih sekarang. Oh iya. Belum matikan ada. Belum matikan ada. Ya. Kalau kita mau masuk ke dalam, ketemu, dapat ketemu cara untuk berhubungan dengan Allah ada di dalam. Cari di luar mana dapat? Kalau mau abluminanas, nah, masuklah ke dalam, kenallah manusianya manusia. Nah, itu berhubungan dengan itu, dapat semua. Nah, itulah tadi baru apa pengupasan tentang hadis qudsi. Ya. Yang berbunyi banaitu min bani adama wa fi qalbi fuadan wa fi fuadan luban wa fi luban sorofan wa fi sorofan siri wa fi siri ana. Nah, di dalam siri itu rahasiaku. Jadi ana itu di sini dimaknakan rahasiaku. Jadi yang di dalam sir inilah King of King, kenal lah King of King tuh. Kita ya dengar bisikannya udah enak dengar bisikan. Seperti Pak Undang ngajar nih. Datang pula. Datang wak penuh bisikan telinga. Apa bisikan? Pak Undang, cewek Pak Undang datang. Wah, senang sih. Sekarang tuh. Misalnya tengah ngajar nih, datang pula wak penuh bisikan, cewek Pak Undang datang. Wah, segar tuh. Sebab yang di dalam share itu selalu menasihati kita tuh. Selalu dia bicara gitu, menasihati kita selalu setiap hari. Cobalah kita enggak kita bicara apa? Bicara memakai lidah bisa, udah kita lakukan. Bicara pakai hati pun bisa, bicara dengan hati pun bisa kan, bicara dengan lidah pun bisa. Nah, sekarang cobalah kita belajar pula berbincang-bincang, berkata-kata, bercakap-cakap dengan yang di dalam sir itu, mungkin lebih hebat lagi. Coba sekali-sekali makan nasi goreng itu dengan ini makan nasi goreng dengan ikan gembong ya. Coba sekali-sekali dengan ayam, enak mungkin. Kalau ndak enak dengan ayam, potong lagi ayam.
mungkin tambah enak. Sudah banyak Pak permisalan watilkal amsalul nadribuha, ya sudah aku buatkan permisalan untuk manusia. Sudah banyak Pak di diri kita ini permisalan. Banyak kan. Nikmat mata tuh tidak lain kerjanya mau memandang saja. Nikmat mulut itu tidak ada lain kerjanya mau ngomong saja. Nikmat telinga itu tidak lain kerjanya mau mendengar saja. Jadi semua itu ada nikmatnya. Nah, begitu juga nikmat sihir itu apa? Nikmat sihir itu tidak ada lain kerjanya apa? Memberi nasihat, memberi itu petunjuk yang baik. Itu aja kerjanya, membawa ke arah kebaikan. Nikmat perut pun ada juga. Nikmat perut itu apa? Tidak ada lain. Mau seperti anunya apa? Sawah apa? Oh, nikmat sawah itulah. Nikmat perut itu tak lain apa? Kenyang ya. Itu mau seperti sawah memburukkan telan. Kenapa? Biar cerita begini ya kita cerita. Tetapi ini apa? Akan membawa hikmah besar luas. Akan mendapatkan hikmah. Ada penemuan. Itulah hikmah. Ini sebatas mendengar aja, ini baru ilmu. Sebatas ilmu dulu. Tapi kalau sudah didapat hasil dari ilmu ini, dari pemikiran itu, kalau sudah didapat itulah hikmah. Jadi makanya segala yang didapat dari berpikir itu puas. Kita puas. Diri kita ini puas karena kita dapat dari berpikir. Kalau didapat dari cara simsalabit pusing kepala. Pandai-pandai nanar. Nah, kata Tuhan apa? Hakimi sholat ali dulu kisamsina fasaidu, dia bilang. Jadi karena sholat itu pada waktu matahari tergelincir, dan kau kerjakan dulu kerjakan lagi pada waktu matahari akan pada waktu datang malam, dia bilang. Itu maghrib itu mau datang malam, maghrib dulu. Nah, dan kau kerjakan dulu lah, dia bilang. Nah, waktu kau kerjakan lagi pada waktu fajar. Nah, ini firman. Ini ada pula, tak perlu sembahyang, tak perlu apa ini tak tahulah ini firman apa.
Ada pula, oh tak perlu sembahyang lah. Enggak, Tuhan bilang dirikan sholat tatkala matahari tergelincir. Nah, dan kau kerjakan juga, dia bilang apa? Nah, tatkala akan datang malam, itu mulai maghrib tuh, mulai nak masuk maghrib. Nah kau kerjakan lagi lah, tatkala malam, tatkala gelap, dia bilang. Itu isya dah. Jangan lupa, dia bilang. Kau kerjakan juga tatkala mau fajar. Artinya apa itu? Udah subuh enggak? Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Wadai ko, merupakan lo, kita istirahat lo.